Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan anak-anak selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita ada di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1, di mana tema 1 ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan pembelajaran kali ini ada di subtema 1, yaitu organ hewan, alat organ gerak hewan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya, saksikan video yang akan Bu Ayu tayangkan setelahnya. Anak-anak, dari video pembelajaran yang sudah kalian saksikan tadi, kita tahu bahwa setiap hewan itu memiliki gerak yang berbeda-beda. Contohnya tadi ada kuda bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Kucing sama berjalan atau berlari. Ikan berenang, sedangkan burung bergerak dengan cara terbang. Nah, dari situ kalian harus tahu apa itu gerak, apa yang dimaksud dengan gerak. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Bergerak bisa diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Antara lain berjalan, berlari, melompat, berenang, memanjat, dan masih banyak lagi. Alat gerak juga dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan diam. Sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dan membuat tulang bergerak. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki dan lengan. Bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu vertebrata memiliki tulang belakang dan avertebrata tidak bertulang belakang. Apa sih vertebrata itu? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang lengkap, serta memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Nah, berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Avertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh radial. Nah, berikut adalah contoh hewan avertebrata. Nah, itu tadi pembelajaran tentang organ gerak hewan. Bu Ayu harapkan anak-anak paham dengan penjelasan dari video
dalam suatu paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bab tersebut. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, maka kita harus tahu kalimat utama terlebih dahulu. Setelah menemukan kalimat utama, anak-anak bisa mencari inti dari kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, sekarang mari kita tentukan ide pokok dari bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kalimat utama pada paragraf 1 yaitu terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Nah, itu tadi ide pokok dari paragraf pertama. Bagaimana anak-anak paham apa itu ide pokok atau kalimat utama? Bu Ali harapkan anak-anak paham ya. Terus bagaimana dengan paragraf kedua, ketiga, 4, dan kelima? Nah, itu adalah tugas anak-anak untuk dikerjakan di rumah, di buku tulis atau di kertas folio kalian. Anak-anak bisa mendiskusikannya dengan kedua orang tua kalian, kakak atau saudara kalian yang lainnya. Anak-anak juga bisa mencari di buku-buku paket lainnya sebagai referensi anak-anak belajar. Jika anak-anak mendapat kesulitan, juga bisa tanya ke Bu Ayu melalui WA Group atau bisa ke WA Japriya. Baik, di situ pembelajaran hari ini Bu Ayu harapkan anak-anak paham dan mengerti tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang organ gerak hewan dan juga kalimat utama atau ide pokok suatu paragraf. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di hari selanjutnya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe video channelnya Bu Ayu, like dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.